Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah siswa-siswi semuanya, materi kita kali ini adalah tentang iman pada hari akhir. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang akan kita lakukan jika terjadinya kiamat? Kita lihat dulu pengertian iman pada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia, termasuk isinya akan mengalami kehancuran. Nah, menurut para ulama, ada dua macam kiamat. Yang pertama disebut dengan kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, kiamat kecil atau kiamat sugro ini kiamat yang sudah terjadi di permukaan bumi, ya, seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor, kecelakaan, sakit, dan meninggal karena sakit. Nah, kesemuanya ini sudah terjadi di permukaan bumi. Kemudian yang kedua ada namanya kiamat kubro, kiamat besar. Nah, kiamat besar ini adalah terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta, baik yang di langit maupun yang ada di bumi. Jika yang di langit dan di bumi beserta isinya itu akan mengalami kehancuran. Jika terjadi tersebut, nah itu disebut dengan kiamat besar atau kiamat kubro. Nah, jadi manusia semuanya akan mati, apapun akan mati, tua, muda, besar, kecil akan mati. Nah, jika setelah terjadinya kiamat kubro, apa yang akan terjadi? Apa yang akan dialami oleh manusia? Yang pertama, kejadian kiamat kubro, ya. Kiamat kecil diawali dari kiamat kecil. Yang pertama berada di alam barzah yang disebut dengan yaumul barzah. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat mungkar dan nangkir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Yang kedua disebut dengan yaumul bas, ya. Nah, pernahkah kalian melihat benih kecil yang tumbuh di atas tanah? Begitulah kelak Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kembali seluruh manusia yang telah mati dari alam kubur. Peristiwa ini dinamakan dengan Yaumul Ba'ats. Nah, setelah semua kita dibangkitkan, semua manusia dibangkitkan, kemudian akan menuju ke Yaumul Masyar, yaitu hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Masyar. Di Padang Masyar keadaan manusia sangat susah, tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian setelah kita di Yaumul Masyar, nah kita akan di Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab, yaitu mizan artinya timbangan, hisab artinya perhitungan. Jadi Yaumul Mizan adalah hari ditimbangkannya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Nah, setelah ditimbangkan baru diperhitungkan yang disebut dengan Yaumul Hisab. Yaumul Hisab yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita banyak melakukan hal yang baik, banyak beramal, tentu kita akan menerima balasan yang baik pula.
Namun sebaliknya, jika kita banyak melakukan hal yang berbuat dosa, tentu balasannya adalah hisab, ya, hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah diperhitungkan dan eh, diperhitungkan amal baik kita, barulah kita menuju surga dan neraka. Nah, tentu siswa-siswi semuanya pengennya mau kemana ini? Pastilah ke surga, ya. Nah, setelah kita diperhitungkan amal baik kita, yang banyak amal baiknya tentu akan menuju surga, dan yang sedikit amal baiknya, banyak amal buruknya akan menuju pintu neraka. Nah, siswa-siswi semuanya, saatnya kita kuis, ya. Saatnya kita kuis. Kita lihat dulu pertanyaannya. Bagaimana cara kita agar terhindar dari siksa api neraka? Nah, tulis komentarmu di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.